I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mulyana S dengan NIM 200740064. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai berita deep reporting dan berita investigasi. Nah, tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah jurnalistik yang diampu oleh Bapak Sapriyandi SPD MPD. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu berita deep reporting dan berita investigasi, alangkah baiknya saya mengulas kembali menjelaskan mengenai apa itu berita. Nah, berita itu merupakan suatu informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Kemudian disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Nah, baik, yang pertama langsung saja saya akan membahas mengenai apa itu berita deep reporting. Nah, jadi berita deep reporting itu merupakan suatu berita yang menginformasikan suatu informasi lebih dalam. Selain itu, deep reporting juga merupakan suatu laporan mendalam terhadap objek liputan. Biasanya yang menyangkut kepentingan publik agar publik betul-betul memahami objek tersebut. Jadi perlu kita ketahui semua bahwa sifat deep reporting ini lebih jelas pada penjelasan publik, di mana laporan mendalam ini digunakan untuk menulis atau mengangkat suatu peristiwa yang penting dan menarik. Jadi berita deep reporting ini juga merupakan suatu laporan yang mendalam tentang suatu objek yang biasanya mengenai kepentingan khalayak dan layak diketahui umum. Nah, selanjutnya adalah berita deep reporting ini juga bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang membuat pembaca tahu tentang keseluruhan aspek yang terjadi pada subjek dari kepastian informasi yang diberikan. Nah, jadi pada berita tersebut tidak ada hal yang ditutupi dan diberitakan secara pasti. Nah, seperti itu. Nah, tujuan pelaporan mendalam dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan pengisahan dengan substansi. Maka itulah deep reporting sering disebut sebagai liputan investigasi yang sering terjadi secara natural. Nah, penyelidikan yang dilakukan bukan disengaja ditujukan untuk mengungkapkan atau membongkar adanya kasus, skandal, atau kejahatan yang sengaja ditutup-tutupi. Akan tetapi terjadi dengan sendirinya. Skandal yang terungkap seakan tanpa sengaja dari upaya untuk menemukan detail kelengkapan kejadian. Tidak ada tujuan dari awal dan juga tidak ada upaya membuat semacam hipotesis di sana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian berita investigasi. Nah, jadi berita investigasi ini merupakan kelanjutan dari in-depth reporting. Nah, ketika wartawan itu sudah jauh lebih banyak mengetahui tentang persoalan sebenarnya, saat itulah ia pada titik hendak melakukan kegiatan lanjut atau tidak. Nah, liputan lanjutan ini yang lebih bersifat investigatif. Nah, jadi penelusuran terhadap kasus itu bisa bersifat rahasia. Sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki gejala. Nah, jadi berita investigasi ini merupakan kelanjutan dari berita deep reporting, dan dalam berita tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan berita investigasi. Adapun penjelasan lain mengenai berita investigasi adalah jurnalisme investigasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan
menulis, mengedit, dan menerbitkan sebuah berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan dalam sebuah kasus tersebut. Selain itu, investigasi ini merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Nah, sebuah kasus tersebut dapat diketahui kerahasiaannya apabila sebuah kasus tersebut ditelusuri lebih dalam dan digali lebih mendalam lagi. Nah, maka kerahasiaannya tersebut dapat diketahui. Jurnalisme investigasi ini menghasilkan sebuah karya jurnalistik, yaitu laporan investigasi. Nah, laporan investigasi ini sebagai sebuah karya jurnalistik tidak ditentukan oleh besarnya kasus yang dibongkar, melainkan manfaat atau dampak apa yang ditimbulkan setelah kasus tersebut terbongkar. Nah, jadi pada intinya tujuan utama dari jurnalisme ini adalah untuk mengungkapkan kesaksian dan bukti secara fisik dari suatu persoalan yang kontroversial. Jurnalisme investigasi ini lebih menekankan pada upaya mengungkapkan fakta yang sebelumnya tersembunyi dari publik. Karena itu, proses kerja jurnalis dalam liputan investigasi ini dilaksana detektif yang mengendus informasi tersembunyi dari banyak sisi dan mengungkapkannya. Nah, jadi perbedaan antara berita deep reporting dan berita investigasi adalah berita deep reporting ini merupakan berita yang membuat pembaca itu tahu segala aspek yang terjadi tanpa ada yang ditutupin. Segala sesuatu yang terjadi di tempat kejadian tersebut dan diberitakan secara jelas dan pasti. Nah, kemudian sedangkan berita investigasi merupakan berita kelanjutan, bisa dikatakan berita kelanjutan dari deep reporting, karena berita yang di dalamnya terdapat unsur kejanggalan dalam sebuah kasus. Itulah yang disebut dengan berita investigasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh berita deep reporting dan contoh berita investigasi. Saya ambil contohnya, misalnya telah terjadi kebakaran sebuah toko di Luk Sumawe, tepatnya pada hari Selasa jam 10 malam. Akibat terjadinya itu karena ada puntung rokok di samping toko tersebut. Nah, jadi secara berita deep reporting kita sudah mengetahui kenapa kebakaran itu terjadi, penyebabnya apa. Secara keseluruhan berita itu sudah jelas dan seperti tidak ada kejanggalan. Nah, jika contoh tersebut dikaji secara investigasi, nah dalam berita tersebut ada kejanggalan. Kejanggalannya kenapa ada puntung rokok misalnya di toko tersebut. Sedangkan di toko tersebut tidak menjual bagian tersebut. Di toko tersebut menjual misalnya toko baju. Nah, jadi penjual pun wanita, perempuan. Nah, jadi di kasus tersebut ada sedikit kejanggalan. Kenapa ada puntung rokok disebut? Nah, setelah ditelusuri secara mendalam, puntung rokok tersebut dibuang secara sengaja oleh pemilik toko sebelah. Mungkin akibat dia iri mungkin. Nah, karena itu dia membuang puntung rokok ke toko tersebut, sehingga kejadian tersebut itu sempurna terjadi hanya karena tidak disengaja, bukan terjadi karena memang
direncanakan ataupun dirahasiakan kejadian tersebut. Nah, baik, jadi sekian penjelasan saya pada video kali ini mengenai berita deep reporting dan berita investigasi. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video saya pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.